Halo, halo. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bang? Kondisi apa namanya? Kabarnya di sana Bang, di Papua Bang. Alhamdulillah, syukurillah. Jayapura Papua dalam keadaan aman dan cerah. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Bang. Kali ini Bang, kita akan membahas tentang perjalanan orang-orang spiritual yang mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi Bang, barangkali pembahasan ini kita bisa kaitkan dengan apa yang Abang alami beberapa tahun yang lalu, yang dimana ketika Abang mengalami sedikit perjalanan yang kalau dibilang oleh masyarakat banyak gangguan jiwa lah begitu Bang. Ya, jadi Bang, Iya. yang mau ditanyakan adalah kenapa sehingga Abang mengalami hal seperti itu Bang, ketika Abang sedang berada di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Saat itu saya sendiri di sini di Bau-Bau sedikit merasa tidak nyaman, jujur saja Bang, dengan adanya yang Abang alami. Sehingga saat itu sempat menghebohkan kota Bau-Bau dengan adanya apa yang Abang alami di Bau-Bau. Jadi Bang, coba dijelaskan kenapa sehingga Abang mengalami hal seperti itu Bang. Silakan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengulas tentang perjalanan pribadi saya untuk menjalani proses ilmu marifat. Jadi saya ini Bang, dari Jayapura, saya memang sudah jalan perintah-perintah Allah dari syariat, hakikat, saya sudah belajar. Tapi pada waktu itu, saya disuruh pulang ke Bau-Bau karena ada pesanan bahwa ada kitab yang mau dikasih sama saya. Ya, kitab itu katanya kitab rahasia, kitab buton, namanya kitab tembaga. Jadi pas saya turun itu Bang, saya ketemu dengan mereka, saya pikir kitab itu kitab yang akan menyesatkan saya. Karena dari Jayapura itu saya sudah belajar tentang ilmu syariat, saya belajar tentang bagaimana belajar Al-Quran, beli lagi hadis, supaya saya dalam arti ini saya kepingin mendekatkan diri sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terus saya diajak, karena diajak itu saya bertemu dengan orang yang nelpon saya itu, dia suruh saya turun, nah, sehingga saya turun. Sampai di sana di Buton itu saya bertemu dengan mereka Bang. Jadi mereka itu pada waktu itu saya datang itu mereka lagi bikin-bikin rumah, mereka topi-topi. Terus saya datang, terus saya bilang ini Bang ini ya, dia bilang iya benar. Saya dengar abang mau kasih saya kitab, ya kitab untuk bagaimana saya bisa mengenal Tuhan. Itu katanya di Buton itu namanya kitab tembaga di Bau-Bau itu. Iya. Jadi proses itu ya saya memang dikasih kitab. Ya, dikasih kitab itu katanya ya kau belajar kitab ini karena kau sudah bagus di syariat sehingga kau bisa pelajari kitab ini. Jadi pas saya belajar kitab itu, saya sudah dikasih kitab itu, saya fotokopi, saya mau kembali ke Jayapura.
Itu dia sementara kapal saya tunggu untuk kembali ke Jayapura, itu saya sempat baca-baca kitab itu. Ah, ada 3 buah kitab itu, mereka fotokopi untuk saya. Jadi saya baca kitab itu, saya langsung malam itu juga pas saya baca kitab yang warna merah itu, sampul merah itu, langsung pada waktu itu saya langsung ingatan, Bang. Saya hilang ingatan, Bang. Jadi saya pas jam 12 malam, saya lompat dari rumah yang paman saya tinggal itu. Saya lompat dengan tidak cuma pakai celana kolor saja turun. Nah, setelah saya turun, Bang, saya hari itu dengan pemandangan, dengan perjalanan yang saya tidak tahu. Mereka ajak saya ke pasar gaib. Di pasar gaib itu, pasarnya itu jam 1 malam, Bang. Ya. Iya. Jadi saya pada waktu itu menyelusuri pasar itu. Mereka kasih tahu saya bahwa kau dari mana? Iya. Ya, saya juga sudah masuk di alam lain, Bang. Saya bertanya bahwa saya di sini, saya mau cari saya punya bapak. Saya mau cari mama saya. Sebentar saya potong. Ini yang ajak abang orang biasa atau orang yang seperti apa? Manusia-manusia seperti apa yang mengajak abang untuk bisa berkomunikasi seperti itu, Bang? Oh, pada waktu itu saya cuma dibisikin saja. Iya, dia dibisikin, tidak ada orangnya. Cuma bisikan bahwa kamu keluar dari situ, keluar, lompat dari rumah itu. Pada waktu itu saya tinggal di paman punya rumahnya 2 lantai. Jadi saya lompat dari atas itu, turun lantai, langsung saya lompat. Langsung saya pergi ke tempat itu. Ternyata di situ ramai sekali pasarnya. Saya pikir itu pasar biasa. Ternyata pasar orang-orang gaib. Ya, di dunia gaib. Nah, jadi pada waktu itu, saya berbicara, saya sudah masuk di alam lain. Saya tanya bapak saya, apakah kalian lihat bapak saya di sini? Bapak saya namanya ini, ibu saya namanya ini. Katanya mereka bilang, mereka ada di sini. Tapi di tempat pasar itu mereka tidak tahu. Terus mereka bilang, kenapa kok tidak cuma pakai celana kolor? Saya bilang, saya tidak tahu juga. Iya. Nah, mereka kasih, nanti katanya, kamu pakai plastik aja, biar tidak kelihatan kau punya itu. Jadi saya tutup dikasih karung biasa itu di gaib itu. Terus saya disuruh kerja bersihkan itu sampah-sampah, sampah-sampah itu. Nah, saya bersihkan sampah-sampah, saya masukkan itu sampah-sampah kotoran semua saya kasih bersih. Nah, tiba-tiba itu sudah subuh, Bang. Ya. Sudah subuh itu, Bang, pasarnya sudah mau bubar. Pas dengar azan subuh, mereka mau bubar, Bang. Katanya sudah mau subuh ini. Ayo cepat-cepat. Nah, jadi mereka pada waktu itu karena kerja saya, mereka kasih saya uang. Ya, mereka kasih saya uang dengan ini ketupat itu, lapa-lapa itu. Mereka bilang makan ini ya. Ini kau makan supaya kau kuat. Ya, pas setelah subuh mereka bubar. Saya beli air fit itu dengan uang sedikit itu, dengan lapa-lapa itu saya makan, Bang. Setelah saya makan makanan itu, Bang, itu mata saya langsung sudah tidak tahu dunia, Bang. Saya sudah seakan-akan, saya sudah tidak sadar, Bang. Iya. Oh, iya. Jadi begitu, Bang. Tapi setelah saya tidak sadar itu, mereka suruh saya pulang ke rumah. Ya saya pulang itu ya, saya sudah ribut. Sudah tidak sama dengan orang lain. Saya sudah, ya namanya sudah kemasukan, Bang. Iya. Iya, sebentar. Oke. Jadi ketika abang diberikan lapa-lapa, setelah lapa-lapa itu dimakan, suasana kebatinan abang seperti apa? Suasana kebatinan saya pada waktu itu, Bang, sudah tidak menentu, Bang. Saya sudah lihat orang sudah masuk di 2 alam. Ya, orang mata saya sudah seakan-akan sudah gimana ya, pandangan saya sudah tajam seperti orang yang sudah kerasukan. Orang juga sudah lihat saya sudah ketakutan, Bang. Iya. Nah, saya, karena saya sudah dibicara sembarang, saya ambil orang punya barang, saya dikejar ya, saya dipukul. Jadi pukul ya, mereka cari tahu saya, kamu tinggal di mana? Ya, kenapa kau begini?
Ya, sudah saya dikantarkan sama keluarga saya. Iya. Akhirnya keluarga saya sudah ketakutan. Akhirnya saya diborgol. Diborgol, katanya ini sudah gila ini. Sudah tidak bisa ini diborgol. Saya ditempati di satu masjid, mereka borgol saya. Tapi saya bisa buka ini, borgol itu saya bisa buka. Saya lari lagi. Jadi begitu Bang, saya punya perjalanan. Baik. Jadi bagaimana Abang bisa mengingat kembali kejadian yang dialami ketika Abang secara spiritual barangkali Abang dibawa ke alam yang lain ya begitu. Nah, Saya dibawa ke alam lain itu, saya lihat-lihat, saya tenang-tenang, kenapa saya sudah begini. Apa yang saya alami ini, keluarga saya sudah takut sama saya. Sehingga pada waktu itu ya ada orang yang kasih kitab itu. Ya, mereka datang cari saya, katanya ini dia belajar kitab ini dikasih sama orang ini. Ya, jadi orang yang kasih kitab itu dipanggil. Dipanggil sama keluarga saya. Ya, mereka kasih tahu bahwa dia ini sudah kemasukan ini. Tidak apa-apa katanya. Karena kitab yang dia baca itu, kitab itu dia punya ruh. Jadi dia masuki dia. Nanti dia ajarkan dia untuk kebaikan. sebentar. Penjelasan mereka seperti itu. Oke, baik. Jadi Abang kan mau mencari kitab itu. Kitab yang namanya kitab tembaga kalau dalam bahasa di khususnya kepada orang-orang Buton barangkali ya. Iya. Kitab tembaga namanya. Jadi kitab tembaga itu Bang, kira-kira apa isi daripada kitab tembaga itu Bang sehingga Abang begitu tinggi keinginannya untuk mau menggali atau mau mendapatkan kitab itu Bang? Bang begini, ceritanya itu orang yang kasih saya itu dia seorang waliullah Bang. Ya. Nah, jadi saya pikir saya juga kepingin jadi seorang waliullah. Iya. Iya, iya. Ya. Karena saya senang sekali untuk mau jalan ibadah. Saya pikir ya makanya saya dikasih ilmu itu. Ya, saya kepingin jadi seorang waliullah Bang. Itu tujuan saya. Apapun resikonya saya akan jalani. Mati pun saya kepingin. Iya. Walaupun apapun resikonya. Jadi pada waktu itu seperti itu pikiran saya Bang. Tapi kan sebagai Muslim, Abang kan tahu dalam syariat itu selain Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis, kan dua kitab itu sudah bisa menjadi rujukan buat pegangan orang-orang Muslim, Bang. Kenapa Abang bisa tertarik sekali kepada kitab yang namanya kitab tembaga itu, Bang? Ceritakan dulu, Bang. Iya, karena kitab tembaga itu dia bahas tentang asal muasal manusia, terus kedudukan huruf-huruf Allah itu di mana, kesucian itu di tubuh kita di mana, terus apa sebenarnya yang kita harus di muka bumi itu untuk apa. Jadi ceritanya seperti itu Bang. Makanya pada waktu itu saya dikasih, setelah saya sadar, ya saya dikasih amalan itu tentang zikir itu, zikir yang ada dalam kitab itu, yang sempat saya baca. Ya. Nah itu yang saya amalkan. Katanya kalau dengan zikir-zikir ini besok-besok kau bisa jadi orang benar. Ya. Itu Bang. Berarti Bang, kitab yang dikatakan kitab tembaga itu seperti yang pernah Abang bahas melalui pembahasan video-video yang Abang ceritakan di video yang lalu barangkali Bang ya. Tentang iya, betul. Al-Quran itu berjumlah 30 juz. Al-Quran itu 30 juz. 30 juz. Ya, 6.666 ayat. 114 surat.
Sedangkan menurut pemahaman orang-orang spiritual, orang pencari, kitab itu ada dua. Barangkali begitu Bang. Ada yang 30 juz, ada yang 10 juz. Yang dikejar dalam hal ini adalah yang 10 juz. Yang dikatakan itu tidak dicantumkan barangkali Bang ya, yang 10 juz itu. Dengan adanya yang 10 juz ini barangkali Abang yang Abang cari mungkin yang ada dalam kitab tembaga itu barangkali Bang. Iya, benar. Dalam tembaga itu semua dijelaskan bahwa Muhammad itu kenapa dia bisa menjadi seorang yang bisa dikenal di muka bumi ini. Jadi semua diberitahu di situ. Sifat-sifat Muhammad bagaimana terhadap alam semesta ini, terhadap orang tua bagaimana, dengan orang yang lain agama bagaimana. Intinya di kitab-kitab tembaga itu namanya saja ilmu al-hayat, ilmu keabadian. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, siapa saja, mau agama apapun, itu saudara kita. Jadi kita harus memperlakukan mereka seperti diri kita sendiri. Di situ saya, ternyata begini rahasianya. Kita tidak boleh saling menyakiti. Kita tidak boleh, kita lahir dari rasa, sehingga kita ini harus tidak bisa berbangga diri, atau kita tidak boleh sombong. Kita harus jalan sesuai dengan kehendak Allah, begitu Bang. Ya. Oke. Di samping isi kandungan di dalam kitab yang namanya kitab tembaga itu yang disebut mengandung 10 juz nilai-nilai kehidupan. Apa manfaat daripada kitab itu, Bang? Kitab yang dimaksud di sini adalah kitab yang 10 juz yang Abang kejar itu. Sehingga Abang bisa mengalami gangguan kejiwaan ketika itu, Bang. Apa isi kandungan daripada kitab yang 10 juz itu? Kitab ini kan kitab rahasia, Bang. Ya. Pada waktu itu saya masih belajar istinja itu, istinjanya istinja syariat. Tata caranya saya belum tahu. Ya, makanya saya masuk saja karena saya pikir ilmu ini luar biasa. Ya, karena teman saya itu yang memberikan saya kitab itu, dia kun fayakun, Bang. Dia bicara apa saja terjadi, Bang. Makanya saya pada waktu itu saya tertarik. Wah, ini padahal ada ilmu di dalam Islam ini lebih menarik. Ya. Ya. Apa saja dia bicara, dia lihat orang di sana dengan terjadi apa-apa. Bahkan ini dia tahu. Saya ada bikin apa di Jayapura, dia tahu, Bang. Makanya di situ saya bilang, wah ini boleh. Ini tantangan saya. Ini yang bagus ini. Ya, di samping kita jalani syariat, kita ini, ilmu kenabian. Saya pikir ini seperti itu. Ternyata benar kita tembaga itu adalah ilmu para raja, ilmu para nabi yang dimaksudkan situ. Sehingga siapa-siapa yang bisa masuk dalam ilmu itu, insya Allah dia akan menjadi orang baik. Dia akan, pokoknya dia di muka bumi ini, dia bukan siapa-siapa lah. Tapi dia sering menyebarkan kasih sayang, Bang. Iya. Jadi itu yang saya sangat tertarik dengan ilmu marifat itu. Sekarang yang dibahas katanya ilmu marifat, ternyata memang benar. Makanya saya pada waktu itu setelah saya belajar itu, saya macam dapat spirit untuk harus ibadah lebih kencang lagi. Syariat-syariat saya jalani, apa-apa saya jalani sampai suatu waktu saya kemasukan lagi, Bang. Ya. Ya. Jadi 2 kali saya kemasukan, Bang. Ya. Iya, baik. Saya kemasukan itu yang Abang lihat saya kemasukan itu sudah kemasukan kedua, Bang. Ya. Iya. Yang saya sempat bikin heboh di bawah-bawah. Saya bawa buku neraka. Bahwa ini buku neraka yang pernah masih kita kecil ini ada buku neraka ini. Jadi sementara saya khutbah, saya sudah kemasukan lagi, Bang. Waktu saya pulang kedua kali itu. Ya, jadi saya juga tidak menyangka bahwa ternyata ilmu ini sangat berat, Bang. Ya, karena zikir-zikirnya saja itu sangat berat, Bang. Jadi barang-barang ini terbuka di dalam
Untuk itu, zikir-zikirnya itu bang. Karena itu zikir asal. Sehingga Allah nanti setelah kita zikir-zikir banyak-banyak, itu saya pernah zikir sampai 2 tahun itu baru saya mulai jalan bang. Saya sudah jalan macam di atas air, jalan sudah tidak di tanah. Jadi nanti proses itu seperti itu bang. Ya. Ya. Jadi saya bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bisa selesaikan perjalanan ini. Walaupun itu saya hadapi dengan rintangan, keluarga mereka tidak suka saya, kasih masuk saya di rumah sakit jiwa, dibilang gila. Ya, saya mau bikin bagaimana bang? Tujuan saya cuma satu, bahwa saya ingin menjadi orang yang baik. Hanya itu saja bang. Oke. Jadi, di dalam isi kitab yang 10 juz itu bang, barangkali di dalam kitab itu abang bisa menjelaskan bahwa manfaat daripada kitab yang 10 juz itu bagaimana hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan penciptanya bang. Barangkali di dalam kitab itu sebagai abang yang mengalami, yang menjalani proses itu, bisa dijelaskan bang tentang hubungan manusia sesama manusia di muka bumi sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hubungan manusia dengan Tuhannya bang. Barangkali dijelaskan bang di dalam kitab yang 10 juz itu bang. Jadi kitab 10 juz ini adalah kitab rahasia. Bagaimana kita itu bisa menjadi kekasih Allah. Jadi kitab itu nanti setelah kita selesai itu kita ditunjuk bang. Ya, dikasih istinja yang benar. Mereka sendiri kasih bahwa kau harus baca ini sebelum ini kau mandi atau kau bersihkan, kau buang air, kau taruh air, kau punya kotoran di sini biar kau tidak dituntut sama bumi. Ya. Kau berjalan di Sebentar. Maksudnya begini bang, yang mau dijelaskan bagaimana hubungan manusia dengan manusia lain. Maksudnya bermasyarakat begitu di dalam ajaran yang ada dalam kitab yang 10 juz itu bang. Ya, itu kan hablum minan nas, hablum minallah bang. Ya, hablum minan nas ini bahwa hubungan kita dengan manusia itu harus baik bang. Apalagi tetangga kita yang pernah diajarkan baginda, tetangga kita itu di depan rumah kita 40 itu masih tetangga kita. Belakang 40 itu masih tetangga kita. Samping 40 itu tetangga kita. Kiri kanan 40 itu masih tetangga kita. Jadi maksudnya, tetangga yang benar. Dengan tidak memandang agama manapun barangkali begitu bang ya. Artinya tidak memandang agama apapun, yang namanya manusia saling kasih mengasihi begitu toh? Kan begitu bang. Iya bang, agama itu kan artinya agama ini kan aku nggak mati. Iya. Bagaimana dengan agama ini? Kita belajar agama ini sehingga kita bisa kekal. Itu kan dikasih tahu bahwa arti agama itu aku nggak mati. Bagaimana dengan ilmu agama ini? Kita belajar agama ini sehingga kita menjadi kekasih Allah, sehingga Allah kekal, kita juga kekal. Iya. Jadi hablum minan nas itu harus kita jaga benar. Jangan sampai kita menyakiti, kita harus sopan kita bicara itu. Kita harus mulai, kalau kita butuh sesuatu, minta tolong. Jadi ada kata tolong. Iya. Sebelum kita memulai, tolong saya minta maaf kalau saya bicara ini saya salah. Tolong dimaafkan karena saya cuma sebatas manusia doang. Saya tidak punya kekuatan sampai di situ. Ya dalam ilmu la haula wala quwata illa billahil aliyyil itu kita nggak punya apa-apa. Yang punya semua Allah. Kan ceritanya begitu. Apa-apa di muka bumi ini, agama apapun dia, ya dia berhak menjadi kekasih Allah. Ya. Maksudnya dia berhak agama apapun, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, mau Konghucu, mau agama apapun selain Muslim, selain sesama Muslim, itu barangkali diperlakukan sebagaimana memperlakukan diri sendiri barangkali. Seperti itu bang ya. Iya, jangankan kita sama-sama manusia bang. Kita diciptakan dari Adam itu. Binatang saja yang Allah ciptakan itu bagian dari dirinya bang. Kalau dia butuh apa, kalau tanaman dia butuh air, siram dengan air bang.
Ya. Kalau kucing dia butuh tulang, ya kasih tulang. Apa yang dia butuhkan itu, kita sebagai manusia itu harus kita bisa jalani ini. Karena kita adalah perpanjangan tangan dari Tuhan itu sendiri. Sifat cinta kasih itu sifat Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa mewakili Tuhan di muka bumi ini? Bukan berarti kita menganggap diri suci, tidak. Tapi semasa kita hidup di muka bumi ini, bagaimana kita memanusiakan manusia atau menganggap semua yang ada di muka bumi ini adalah semua ciptaan Allah. Jadi kita harus sopan sama mereka, kita harus hargai mereka, mereka juga bertasbih dengan cara-cara mereka sendiri. Intinya seperti itu dalam kitab tembaga itu, Bang. Jadi dikatakan gila itu, waktu mereka anggap saya gila, waktu saya masuk rumah sakit jiwa, itu ada bisikan dia katakan bahwa, hei, kamu itu sudah dianggap gila. Saya bilang iya, karena saya sudah minum obat penenang, saya tidak mampu. Dia bilang, kamu tahu arti gila? Saya bilang, saya tidak tahu. Gila itu artinya, G guru, I ibu, E lalu, A ayah. Guru kamu itu mama dengan bapak. Ya. Kalau kamu pakai guru lain, kamu tidak bisa kenal Allah. Di situ saya langsung menangis, Bang. Langsung saya sadar di situ, Bang. Karena selama ini waktu saya hidup, saya bandel sama saya orang tua. Ya, saya bandel sama saya punya mama. Itu saya menangis, Bang. Langsung saya sadar dengan proses gila itu, Bang. Sampai sekarang, Bang. Orang tua saya sudah meninggal. Saya tidak bisa bikin apa-apa. Saya tidak bisa berbakti. Hanya setiap malam Jumat itu saya kirim Yasin untuk mereka. Karena itu cuma cara untuk saya bisa memberikan penghormatan kepada orang tua saya di bumi. Oke. Tadi Abang sudah menceritakan isi daripada kitab yang 10 juz. Yang dirahasiakan itu yang dikatakan ilmu tembaga. Yang Abang kejar itu. Oke. Tadi sudah tentang hubungan manusia dengan manusia lain di muka bumi ini. Tentang isi kandungan kitab itu. Jadi, barangkali Abang bisa menjelaskan lagi bagaimana hubungan manusia dalam pendekatannya kepada Tuhannya menurut kitab yang 10 juz itu, yang dikatakan kitab tembaga itu. Coba dijelaskan bagaimana hubungan manusia, ibadahnya, untuk pendekatan kepada Tuhan pencipta alam, Bang. Iya, jadi dalam kitab tembaga itu, dia jelaskan tentang bagaimana orang itu bisa jadi dewa. Ya. Orang manusia itu dia melakukan sesuatu sampai dia bisa dikatakan Tuhan. Ya. Apa yang kita harus lakukan? Atau dia melakukan sesuatu bagaimana dia bisa dikatakan nabi? Atau dia bisa mencapai tingkatan wali. Jadi dalam kitab ini ilmu yang dia kasih di dalam kitab tembaga itu diberikan, dikasih bahwa kau harus lakukan ini sampai lakukan syariat, karena syariat itu Nabi Muhammad itu kan dia juga dapat kitab ini sebenarnya. Iya. Bahkan kitab ini sampai dulu waktu saya belajar itu Nabi Muhammad pernah ditawarin, kau kasih tinggal itu agama pelajaran yang kau bawa itu, agama yang kau bawa itu, saya akan berikan kamu apa yang kamu mau. Kamu bilang harta, akan kami berikan harta. Iya. Kamu mau wanita, akan kami berikan wanita yang tercantik. Iya. Kamu mau jabatan, kami akan memberikan kamu menjadi raja. Apapun yang kamu mau, kita akan sediakan. Waktu penawaran itu. Tapi apa kata Muhammad? Seandainya agama ini atau ilmu ini, atau agama ini, ajaran ini yang saya bawa ini, seandainya kalian meletakkan matahari di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya tidak akan meninggalkan ajaran ini atau agama ini. Itu jadi rujukannya itu, Bang. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu dia menjalani kitab itu, Bang.
kitab keabadian itu. Yang sekarang dikenal kitab tembaga itu dikatakan kitab Al-Hayat itu. Kitab kekekalan atau kitab keabadian. Jadi, bagaimana kita beribadah sehingga intinya yang kita cari itu adalah cahaya, Bang. Ya, kita jadi manusia cahaya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Isa itu. Dia lahir dari Ruh Kudus atau cahaya Allah itu. Jadi kita dari umat Islam itu dituntun bagaimana sampai kita mendapatkan perjalanan daripada Isa Al-Masih Putra Maryam. Setelah kita sudah jadi, nanti Allah bertemu kita. Allah akan wujud pada diri kita. Nanti pada waktu itu, ya seperti itu sudah kun fayakun. Ya, Nabi Isa itu kan dia jalani kun fayakun, Bang. Ya. Orang meninggal saja dia bisa kasih hidup. Orang buta dia bisa melihat. Ya. Orang tempang bisa berjalan. Apapun yang dia minta sama Tuhan, Tuhan akan mengabulkan. Ya. Jadi ilmu ini kita berjuang menjalani aturan-aturan Nabi itu sehingga kita mencapai manusia cahaya. Seperti yang pernah lahir di muka bumi ini, seorang manusia cahaya, yaitu Isa Al-Masih Putra Maryam itu, Bang. Ya. Jadi Nabi Muhammad ini sebenarnya dia itu adalah reinkarnasi dari Isa Al-Masih Putra Maryam itu.